Ya, terima kasih masih bersama kami di Good Morning Indonesia dan kita akan masuk segmen Morning Talk ya. Ya, benar sekali. Ya, untuk hari Jumat ini ada sedikit spesial ya. Ya. Karena pagi hari ini kita kedatangan our very own, dia juga penulis juga, Ajit Wiratma. Dan baru saja dia sudah menulis sebuah buku yang berjudul Dua Mawar Merah. Oke, kita pertama ke Kang Ajat dulu kali ya. Kang Ajat, ini dari bukunya Dua Mawar Merah. Iya. Bisa diceritain nggak, Kang? Singkat saja, apa sih isinya dari Dua Mawar Merah ini? Iya, ini Dua Mawar Merahnya sudah hadir di... Oke. Oh, ini simbolize Dua Mawar Merah ini ya. Ibu kembar ini, Ibu Iya, kembar. karena memang beliau berdua suka dengan bunga, Oke. ya, terus juga warna merah juga kesukaannya. Tapi lebih dari itu, kalau ditilik dari arti Mawar Merah sendiri, Iya. cantik, Ya. indah, kemudian merah itu berani, kemudian kuat, ya, karena punya duri untuk melindungi diri, Iya. dan lambang cinta kasih. Dan Iya. semua itu ada di Ibu Guru Kembar. Cerita itu saya tuangkan dalam novel ini. Ya memang cerita tentang beliau, cerita tentang mulai dari beliau dididik oleh kedua orang tuanya, Oke. hingga beliau mendidik ribuan anak-anak dan menjadi orang tua bagi mereka. Oke, dan bisa dibilang pun juga backgroundnya bukan sebagai guru awalnya ya. Guru, awalnya guru ya. Kan sempat waktu itu Guru. sekolah guru. Oke, akhirnya tadi sempat ngobrol juga akhirnya dulu masa kecil di mana ngelewatin lokasi tersebut ya. Iya, jadi waktu kecil diajak bapak kalau liburan dari Semarang ke Jakarta naik kereta. Oke. Kita biasa ngelewat di pinggir kereta itu kan gubuk-gubuk kecil, Kampung Oke. Bandan. Iya. Itu bapak bilang kalau nanti kembar, kamu nanti kalau sudah Besar. tolong dididik mereka supaya menjadi orang pandai dan tidak miskin lagi. Oke. Tapi kita kan waktu itu kecil, Masih ya, kecil, Ndak? Iya. jadi nggak tahu. Oke. Tapi dan- setelah kita tua, ternyata yang Dan dilewati itu itu dulu tempat kita lewat. kita lewat. itu tempat sekolah yang Sekarang yang sekarang kita ini. sekolah, iya. Oke. Jadi itu semuanya sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Iya. Oke, benar sekali. Kita Dan memang hanya menjalani Iya. saja. Oke, Ibu Guru Kembar ini, Togi kalau kita tahu sangat menginspirasi sekali karena membuat sekolahnya itu di tempat-tempat kumuh, Iya, begitu ya Ibu ya. tempat kumuh. Bisa diceritain nggak sih Bu awalnya mengapa sih Iya. mau membuat sekolah gitu, niat buat sekolah di perkumuhan dan sampai akhirnya kena penggusuran ya gitu. Ibu Penggusuran, bisa ya. diceritain Bu? Di tempat mereka itu tidak ada sekolah dan kita ketemu mereka itu masih tangannya kotor, Oke. terus biasa hidung, telinga. Nah, itu kan berarti belum mengenal kesehatan. Oke. Nah, dengan lewat pendidikan kan Pasti nanti pasti bisa Oke. bersih. Makanya kita sehat, mendirikan sekolah di tempat-tempat daerah kumuh seperti itu. Untuk murid-muridnya itu apakah mereka anak-anak kecil semua kah atau ada sudah SMP? Dulu Tadinya itu anak kecil semuanya. Oke. Dengan berjalannya waktu setelah kita ikutkan ujian nasional SD, nah terus mau apa ini? Terus kita buka SMP. Oke. Sudah kelas 3, mau diapakan? Ya buka SMA. buka SMA setelah lulus ujian nasional. Jadi sampai lulus SMA ujian nasional Terus lama. dan sekarang buka akademi seperti itu. Oh, oke. Akademi Indonesia. Ini adalah tadi tuntutan kebutuhan. Setelah lulus SD, anak-anak pasti akan kembali putus sekolah. Ibu Oke. Guru Kembar mendirikan SMP. Setelah putus SMA, ada SMA. Setelah SMA, anak-anak dicoba untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena Oke. tidak semua murid sekolah Daulat Kartini ini dapat beasiswa. Ada beberapa yang dapat beasiswa, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini kan lulusan SMA saja tidak cukup. Oke. Kalau boleh tahu nih Kang, apa yang membuat Kang Ajit ini ya untuk pengen terjun untuk membantu juga untuk di sekolah ini? Iya, sebetulnya awalnya sama. Kita kan, saya bekerja sebagai pencari berita, ketemu ibu guru di kolong jembatan, di pinggir kereta api. Kemudian kita sering berdiskusi banyak. Ibu guru ini sangat terbuka sama siapapun dan jadi teman yang baik untuk diskusi. Saya yang anak muda yang biasanya gegabah dapat Inspirasi. pelajaran banyak dari ibu guru, arahan-arahan banyak. Kemudian pada satu waktu ibu guru memang bertanya,
memang mau begitu kan, ya saya memang tidak bisa apa-apa, saya bilang gitu. Yang saya bisa mungkin saya akan lakukan. Pada saat Pada itu waktu itu kan habis digusur itu. Digusur. Terus wartawan banyak sekali, ada 30 wartawan. Enaknya mendirikan mahasiswa sekolah penyiaran. Nah, terus yang ngajar siapa? Saya nggak Saya bisa. mau katanya, ini ada Oke. dua Ejat ya. orang yang Ya mau. banyak yang mau lah. Ya sudah, silahkan saya gitu. Silahkan Nanti 1 biayanya. jam atau At least luangkan waktu 2 untuk jam ini ya, untuk mengajar tapi ya. tidak untuk the pasti level. gitu, nggak apa-apa. Itu kan bisa untuk membantu mereka Iya. meningkatkan sosial ekonomi. Benar. Karena kalau gaji SMA mungkin hanya 1,3. Iya. Tapi mungkin dengan nanti Ketika di dia kuliah. satu Satu, di administrasi dua. atau penyiaran atau apa aja yang baik, ya. akademi lebih baik. Benar. Ya. terus berkembang, akhirnya akademinya ada tata boga, administrasi perkantoran, sama penyiaran. Kebetulan kalau penyiaran karena kerjaan Background-nya. sehari-hari, Iya. jadi saya bagi apa yang saya alami begitu. Oke. Seiring jalannya waktu, akhirnya membuat buku ini ya Iya. Kang Iya. Ajeng. Bisa diceritain Kang berapa lama buat buku Iya. ini dan akhirnya bisa jadi dalam satu buku begini Ibu ya? Jadi ibu guru kembar ini orangnya setiap hari selalu punya gagasan. Saya mendapatkan banyak gagasan. Jadi kalau tidak langsung dikerjakan, ibu guru kembar itu pasti besoknya akan ada ide baru yang orisinil, yang tidak bisa terbantahkan. Jadi setiap hari itu selalu menggerakkan murid-muridnya dan juga bagi saya yang mengenalnya. Jadi ide-ide tersebut juga mendorong saya untuk berkreatif lah gitu kan. Pada akhirnya tidak hanya sekedar mengajarkan tentang menulis, saya belajar juga menulis. Diberikan kesempatan, ibu saya ingin menulis tentang ibu, boleh? Iya. Dalam satu perjalanan kata ibu, ya silakan saja. Kebetulan saya juga pernah nyusun buku Ibu Guru Kembar di Mata Jurnalis. Oke. Itu teman-teman jurnalis yang nulis, jadi itu juga menginspirasi, mendorong saya dari sisi seorang Ajat seperti apa sih guru kembar ini gitu, dan dituangkan dalam buku ini. Wow, ketika itu Ibu gimana waktu ditanya mau dibuat jadi buku? Ya, silakan Tentunya aja. silakan Senang gitu ya, Bu, ya, senang. akhirnya. Kan, buku ini kan kita wariskan Iya. dengan generasi muda, jadi bisa menginspirasi untuk cara menulis, untuk isinya buku Iya. dan lain-lainnya. Oke, kita akan Oke. break sejenak, Ibu Guru. Dan pemirsa, kita masih ngebahas tentang buku yang ditulis oleh Ajat Wiratma tentang 2 Mawar Merah. Tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia.